Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmat Abdullah dari kelompok 3. Di video kali ini sedikit mengulas mengenai geliat Islam di Amerika Serikat, yang mana mengapa Abrahamic Religions di Amerika Serikat bisa kompak. Teman-teman pada tahu gak sih bahwasanya di Amerika Serikat umat Islam, Kristen dan Yahudi bisa hidup akur dan saling dukung. Padahal di banyak negara lain hubungan ketiga agama ini tuh justru panas, bahkan konflik. Nah, rahasianya ada di salah satu sosok, yaitu Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim dianggap tokoh penting dalam 3 agama besar di dunia, yaitu Islam, Kristen, dan Yahudi. Itulah kenapa ketiganya disebut Abrahamic Religions. Dalam agama Islam, mereka percaya bahwa Ibrahim adalah nabi yang agung dan ayah para nabi. Dalam agama Yahudi, mereka menyebutnya Abraham, yaitu bapak bangsa Israel. Lalu dalam agama Kristen, mereka menghormatinya sebagai simbol iman dan ketaatan kepada Tuhan. Singkatnya, dalam Islam, Nabi Ibrahim adalah bapak Nabi Ismail, lalu lahirlah Nabi Muhammad. Dalam Yahudi dan Kristen, Ibrahim adalah ayah dari Nabi Ishak, lalu lahir Musa dan Yesus. Yang menariknya, banyak kisah dalam kitab-kitab mereka ternyata memiliki kesamaan. Contohnya, kitab Kejadian Genesis dalam Taurat dan Injil, yang mana menceritakan mengenai penciptaan Adam dan Hawa. Lalu dalam Al-Quran, kisahnya hampir sama, yaitu Adam diciptakan dari tanah dan Hawa dari tulang rusuk Adam. Kisah Nabi Nuh, Nabi Musa, Nabi Sulaiman, bahkan Fir'aun muncul dalam ketiga kitab. Bahasanya beda tapi pesannya selaras. Bahkan kitab tafsir Islam seperti tafsir At-Tabari dan Al-Qurtubi banyak merujuk ke riwayat Israiliyat, yaitu cerita-cerita dari tradisi Yahudi. Lalu, gimana caranya negara sekuler seperti Amerika bisa tetap religius? Jadi, pada tahun 1956, setelah Perang Dunia dan masa Perang Dingin, Kongres Amerika Serikat menetapkan frasa "In God We Trust" sebagai moto resmi dari negara Amerika Serikat. Sejak itu, tulisan ini muncul di semua uang dolar di Amerika. Yang mana sebelumnya frasa itu pertama kali digunakan secara resmi pada uang logam di tahun 1864 saat Perang Saudara. Bahkan dalam Sumpah Setia Warga Negara Amerika Serikat disebut One Nation Under God. Berbeda dengan Prancis, sama-sama negara sekuler, tapi Prancis melarang total simbol agama di sekolah dan kantor. Bahkan benda yang merujuk pada agama seperti jilbab, peci Yahudi, kalung salib itu tidak boleh dipakai. Yang mana ini sering bikin konflik sosial, bahkan sampai parlemen ribut karena presidennya menghadiri pembakaran paus. Amerika juga rutin bikin forum lintas agama, seperti acara Ministerial to Advance Religions Freedom pada tahun 2019. Di forum ini, pelaku dan korban ikut hadir dan banyak dari mereka saling memaafkan satu sama lain. Kalau begitu, bagaimana dengan Indonesia? Indonesia bukan negara agama, tapi juga bukan sekuler total. Kita punya Pancasila yang menghargai Tuhan, tapi juga pluralisme. Ada lebih dari 6 agama yang diakui, ratusan etnis, ribuan budaya. Di sekolah, anak-anak bisa belajar tentang toleransi. Di desa-desa, azan dan lonceng gereja bisa terdengar berdampingan. Kita punya tradisi musyawarah, gotong royong, dan saling bantu tanpa melihat agama. Mungkin kita belum sempurna, tapi Indonesia punya semua modal untuk menjadi contoh kerukunan antar agama di dunia. Kalau Amerika Serikat bisa jadi contoh karena dialog dan keterbukaan, Indonesia bisa lebih hebat karena kearifan lokal dan hati yang terbuka.
Semua dimulai dari satu hal sederhana. Kenali satu sama lain, saling hormat, dan jangan biarkan perbedaan jadi alasan benci.